Oke guys, jadi showroom Tuan Crab sekarang lagi ada di Surabaya guys. Kita mau lihat nih farmnya orang yang menginisiatorkan budidaya kepiting bako modern di Indonesia guys. Yuk masuk kita jalan. Orang ada di dalam guys. Yuk. Loh, biar tahu ada kepitingnya enggak? Itu ada kepiting. Udah nggak dijapin. Ya enggak apa-apa. Mumpung diambil konten kan kelihatan kalau capek. Lucu kan? Siapa sih kau? Tadi yang aku bawa kemarin kan suka. Di sini besar, gede. Gimana tetap ya? Lebih ini. Yang gede-gede mana, Pik? Daerah mana? Sini. Tapi sini lagi ada ya? Enggak ada. 6 bang. Mungkin waktu Basket kok. soalnya kalau putusnya putus banget. Kadang ya ono. Kalau setiap paper kita ada. Kalau sudah di saking terus mau gimana gitu? Harus gimana membuat gaya ini. Tapi pompanya benar-benar ini bisa buat ya. Bagus. Jadi gue mau dulu. Kan kan dari sini. Hai, sekarang saya berada di Crab House bersama dengan Pak Gani. Nah, Pak Gani ini kebetulan datang jauh-jauh dari Lampung ya, Pak? Padang, sorry. Dari Padang. Waduh, dari Padang Sumatera. Jadi saya kedatangan tamu yang luar biasa. Ini salah satu penggagas salah satu praktisi perkepitingan di daerah Padang ya, Pak ya. Oke, mungkin boleh kenalkan sedikit Pak tentang Pak Gani supaya teman-teman ngerti Pak Gani ini background-nya apa, dari mana, dan sebagainya. Silakan. Oke, baik teman-teman sahabat Crab Aquatic ya. Aktif. Sahabat Crab Aquatic. Perkenalkan saya Al Gani, jadi biasa dipanggil Al aja. Apa? Baik. Al aja, jadi saya melihat potensi background saya pertanian, cuman saya lihat potensi daerah Sumatera Barat, bakonya bagus dan sumber daya kepitingnya itu belum tercover dengan belum dieksploitasi dengan baik lah gitu ya. belum
Ya, dikembangkan dengan baik lah. Dikembangkan dengan baik lah intinya itu. Jadi saya lihat potensi itu, jadi saya tertarik untuk budidaya kepiting kok. Oke. Tetap budidaya kepiting, walaupun banyak gagal yang pertama-tama, saya mulai dari jerigen kok. Dari jerigen ya. Dari jerigen, Upgrade lah. dari kolam kayu, upgrade lagi ke box, upgrade filtrasi, banyak lah belajar. Total 3 tahun lah belajar bro. 3 tahun Mbak. Sudah belajar otodidak sendiri dari pelatihan lah. Ya. Dari YouTube dan dari segala macam banyak dapat informasi kan. Ya. Cuman yang informasi sendiri yang harus riset sendiri gitu. Betul. Harus riset sendiri dan sebetulnya ini nggak mudah, cuma butuh konsistensi. Betul, itu yang nggak banyak orang bisa ya. Iya, itu. Iya. Itu yang Sangat Pak Gani ini luar biasa nih. Jadi konsistensinya kuat sekali. Saya mengikuti beliau ini lumayan lama, walaupun dari sosmed ya. Tapi saya ngikutin perkembangannya dan terus maju saya lihat. Sekarang bahkan Surabaya ini ada rangka apa nih Pak? dalam rangka ada presentasi beans pitching lah. Oh, pitching. Jadi untuk mewakili tapi itu budaya kepiting ya berarti ya? Yang budaya kepiting. Wow, luar biasa dari ya. dari Universitas Andalas lah. Kita kasih ada konsep nih, ini bisnis ini peluangnya untuk di tahun 2045 ini parah. Parahnya itu parah bagus atau parah gimana Pak? Parah bagus. Parah bagus. Jadi anak-anak muda di tahun 2045 itu bisa kita pupuk dari sekarang nih, dari budidaya kepiting kayak gini. Kalau kita ngomong masalah anak muda nih, kan sekarang ini banyak ya orang ngomong Gen Z ini kan generasi yang kurang aji lah dan sebagainya. Kira-kira Gen Z yang sekarang ini kalau kita kembangkan di usaha kayak begini, bisa nggak Pak? Bisa banget. Bisa banget ya. Gen Z ini menangnya dia cepat. Informasi dapatnya cepat, teknologi cepat. Yang soal digitalisasi dia bagus. Oke. Pengembangan teknologi ini yang paling bagus kalau arahnya ke Gen Z. Ya. Ciptakan IoT untuk sensor. Jadi ngecek filtrasi itu dalam HP aja. Gitu ya. Harusnya bisa Gen Z nih. Ya. Bisa. Masa kita generasi milenium. Tapi yang menariknya gini Pak, waktu awal-awal nih mengembangkan kepiting ini, apa sih yang kendala paling sulitnya? Kendala paling sulit? Karena itu yang selalu orang tanyakan, susahnya apa sih main kepiting? Nah ini saya ingin tahu nih dari perspektif Pak Algani ini, untuk kesulitan yang dirasakan paling awal itu apa? Selain konsisten tadi gitu kan, tapi apa nih yang mungkin jadi bisa di-sharingkan ke teman-teman, jadi supaya teman-teman, iya ya saya juga ngerasain begini gitu. Kadang-kadang kita berbagi nih pengalaman ya. Konsisten sulit, yang lebih sulit persisten. Yang paling sulit persisten. Habis itu setelah persisten itu kan ketika kita coba gagal, tapi kita punya api di dalam diri kita. Ya. Ini kalau berhasil nih ngeri-ngeri kan gitu. Betul. Kalau berhasil ngeri-ngeri nih, jadi ya. Itu kalau saya kan confident nih ya. Kalau berhasil ngeri kali. Ya, ngeri kali, potensinya besar banget. Oke. Yang sebetulnya dalam budidaya ini yang kita rawat bukan kepiting, ya. Yang kita rawat airnya. Gimana airnya bagus, otomatis si kepitingnya bagus juga nanti. Si kepiting ini berkaitan dengan dari mana asal bibitnya. Dan dari proses karantina itu juga mewakili lah. Penting ya Pak ya. Setelah filtrasi baru karantina. Aku itu sih. Oke. Setelah berarti berapa tahun nih berarti kepiting? 3 tahun tadi belajar. Total 3 tahun ya. 3 tahun. Apa nih yang sudah berhasil dilakukan dalam arti sudah produksi apa? Boleh nggak diceritakan kita apa yang dikerjakan, produksinya apa, dan mungkin berapa banyak produksinya gitu. Dan kedepannya mau dikembangkan sampai kemana? Nah ini menarik ini. Kalau produksi sekarang ya saya cuma manfaatin aset apa yang tinggal nih. Aset apa yang tinggal? Karena kan udah jor-joran nih pakai dana pribadi untuk riset. Iya. Dan jor-joran pakai dana pribadi untuk riset. Ya palingnya sekarang hanya 50 kg soka per bulan. 1 bulan 50 ya? 50, wow, luar biasa. 50 kilo sebulan, dan itu hanya ke satu tempat ngasihnya. Padahal hotel, selain besar di Padang atau Sumbar itu masih butuh juga ya. Minta. Kira-kira nih kalau misalnya ini kita ngomong kira-kira nih, kalau dilayanin semua 100 kilo cukup Pak? Kurang juga Pak? Jadi berapa kira-kira? Per bulan Pak ya? Iya. Kira-kira namanya kan belum dijalanin kan, tapi kira-kira berapa? Per bulan 1 ton lah. 1 ton ya? Berarti dia harus 2 kali kapasitas sekarang ya? Iya. Oke, luar makanya biasa. Sekarang, jadi rencananya kita kan harus diet nih. Harus gaya kalau bisa desa-desa yang di sekitar Bakau itu kita buat juga inovasi teknologi nih.
Gitu ya Pak ya. Sejauh ini dengan inovasi teknologi ini menurut Pak Gani ini sangat membantu atau mungkin biasa aja menurut Pak Gani, perspektif Pak Gani yang sudah sudah menggunakan teknologi yang kayak vertikal lah, dengan teknologi lebih maju. Karena sebelum ini kan orang kalau bikin sofa itu kan ditambah pakai keranjang-keranjang. Nah setelah menggunakan teknologi, menurut Pak Gani bagaimana? Nah, ini pendapat Pak Gani. Sebenarnya kalau untuk ini ya, ketika kita bermain di teknologi, kan kita banyak invest di situ tuh. Ya. Pasti otomatis kita bakal dapat hasil yang lebih memuaskan. Hasil yang dihasilkan itu lebih memuaskan. Kita kan ya banyak baca literatur, jurnal. Ya. Jadi gitulah. Intinya hasil yang sama kayak hidroponik. Iya. Hidroponik. Ketika selada tanah dibandingkan sama selada hidroponik kan jauh lebih bagus, bersih ya. Lebih bersih. Nah, ini kita menang di higienis satu. Higienis benar. Kualitas dari kepitingnya, kualitas rasa ya. Kualitas karena nggak bau tanah ya. Karena kalau biasanya tambah kan bau tanah ya. Iya. Oke. Terus biasanya karena kita sistemnya airnya daur ulang dan dia bening banget bersih. Jadi ketika ganti cangkang si soka itu insangnya itu nggak bening banget. Oh, nggak hitam-hitam gitu ya. Jadi tinggal sebetulnya ya soka ini adalah solusi makan kepiting tanpa ribet. Iya. Tinggal goreng crispy aja. Oke. Semua bisa dimakan. Oke. Menarik ini. Nah, ini kita lepas dari masalah apa yang dikerjakan nih. Pak Gani ini baru pertama kali datang Surabaya ya? Ke tempat saya nih ya? Waduh, saya ingin tahu nih kesan dan kesan nih datang ke gudang. Kebetulan ini gudang baru nih. Nah, apa nih yang Pak Gani lihat? Mungkin lu pernah lihat gudang saya yang lama dari video ya? Nah, gudang baru ini gimana? Supaya membagikan ke teman-teman ini. Dan dari situ, apa yang Pak Gani, mungkin Pak Gani udah kenal saya cukup lama kan? Apa kesan-kesan Pak Gani dengan kereta akuatik yang ada sekarang ini? Sebenarnya apa ya, masuk gudang ini sebenarnya cita-cita saya bikin kayak gini. Cita-cita ya? Cita-cita ini mah 1000 box saja, ini 2000 box. 2000 box, oke. 1000 box saja kita punya ini, aduh itu udah kebayang lah. Iya. Karena serapan pasarnya pasti. Pasarnya pasti dan si supply pun banyak. Oke. Terus kalau dan ada project yang di Okep, nah itu iya. Itu yang di Okep. Ya sedikit spill-nya kita mau mengembangkan ke arah hatchery lah. Ke arah hatchery. Wah, itu gokil. Iya, karena kita nanti mau gini, web akuatik selalu ibaratnya selalu di depan untuk inovasi. Itu yang dari saya, ibaratnya saya sebagai itu. Jadi kita ingin selalu apa yang belum dikerjakan dan memang perlu dikerjakan dan itu akan meningkatkan secara produksi, perkembangan itu menjadi concern kita. Jadi kita enggak cuma ibaratnya kadang orang berpikir, wah web akuatik cuma jual box aja. Enggak, sebenarnya kita banyak hal-hal yang kita terus terobos bikin inovasi dan pengembangan. Kenapa? Karena kita ingin membuat bisnis kepiting, terutama kepiting nih ya. Di Indonesia ini sekarang ini kita memang jadi pengekspor terbesar dunia kan. Tapi kan dari tangkapan alam. Sejujurnya bukan sesuatu yang membanggakan. Kita ingin yang membanggakan dapatnya memang hasil budidaya memanfaatkan tambak atau kolam yang ada itu bisa dijual ke negara lain. Nah itu kan lebih bagus ya. Sehingga dampaknya itu bukan cuma orang nangkep dapat, tapi mereka sudah bisa mengembangkan secara besar dan menghasilkan yang lebih besar ke masyarakat gitu. Harapan saya seperti itu Pak. Impactnya sih kalau misalnya yang tadi jalan itu otomatis masyarakat sekitar Bakau atau sekitar Tambak itu berdampak ke semuanya. Berapa banyak tenaga kerja yang bakal diserap? Itu harapan saya betul. Sebenarnya kanan itu mantap lah pokoknya. Keren ya, gokil ya. Gokil banget. Saya bisa ngomong gini kalau karena kita berada di satu bisnis sama dan berjuang cukup lama ya. Jadi sudah 3 tahun kita saling tukar informasi, saling menanyakan perkembangannya bagaimana gitu. Jadi seneng banget bisa nyampe ke Surabaya begini untuk ya setidaknya bisa lihat kita punya farm, berbagi sharing di YouTube hari ini ya. Oke, mungkin saya nggak nanya banyak lagi deh karena terlalu banyak nanti ilmu yang akan terbagi ini. Udah, harapannya nih ke depannya untuk dunia perkepitingan bagaimana sih? Dari pandangan Pak Gani, kan setiap orang punya pandangan ya. Harapannya bagaimana? Untuk mungkin ke pemerintah mungkin, atau mungkin teman-teman yang mau mengembangkan mungkin, apa bebas. Kalau harapannya sih kita kan sekarang udah ada presiden terpilih kan yang mana program utama itu adalah ketahanan pangan. Wah keren ya, ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan yang mana
kepiting itu masuk bahan pangan. Betul. Termasuk ketahanan pangan yang mana potensi itu besar dan serapan pasar domestik maupun internasional pun Besar. sebenarnya dibilang unlimited bisa jadi sih. Kepiting mah nggak ada serinya. Ada serinya. Jadi harapannya sih ketika kita bisa bina desa-desa sekitar hutan bakau nih, dengan kita masukkan inovasi sama teknologi budidaya nih yang mana hasil kepitingnya itu berkualitas, kita punya market sendiri dan kita menjadi market leader. Itu yang harusnya. Jadi jangan sampai gini, ini sekedar kita ngomong aja. Indonesia harusnya 4 atau 5 tahun lalu itu kita adalah pengekspor udang terbesar dunia. Ya. Sekarang kita sudah melorot ke peringkat 4, Pak. Udang, khusus di udang. Nah, Indonesia sekarang ini peringkat 1 di kepiting. Jangan sampai 4-5 tahun kita melorot. Malah nanti negara-negara Asia yang tidak punya potensi alam sebesar Indonesia, tapi mereka bisa membudidayakan jauh lebih besar. Ini yang menjadi ketakutan saya dapat itu. Kita ini potensinya gede. Dari tangkapan alam aja bisa menguasai market dunia. Apalagi kita budidaya. Itu loh yang saya benar-benar gregetan. Aduh, ini harus nih gitu loh. Sedangkan hasil tangkapannya kita udah bisa mega market. Apalagi ketika kita budidaya masuk, kita ketuin leadernya. Kita jadi leader penentuan harga segala macam karena kualitas kita yang jaga. Betul. Dan pasti beda banget lah. Tangkapan sama budidaya itu pasti hal yang sudah next level lah, beda lah. Nggak mungkin kalau tangkapan sama budidaya lebih jelek. Budidaya itu nggak mungkin, karena budidaya itu mulai dari kecil, sudah dipilih bibitnya, pakan yang sudah diatur, kondisi area sudah diatur, hasilnya pasti jauh lebih bagus. Oke, terima kasih Pak Gani. Aduh, saya seneng banget kedatangan Pak Gani, walaupun sampai sore-sore gini datangnya nyempetin loh beliau dari Padang ya. Besok mau pulang nih Pak ya? Besok balik. Oke. Harapan saya kedatangan sini saya bisa memberikan menularkan semangat lah, menularkan informasi yang nanti bisa berguna buat dikembangkan di daerahnya. Karena berharap banyak Pak Gani lagi yang seperti ini di setiap kota di Indonesia. Supaya apa? Bisnis kepiting ini benar-benar hidup. Karena nggak mungkin hanya dengan ibaratnya punya box terus sudah pasti sukses, enggak. Tapi butuh itu konsisten, persisten dan import. Karena masih banyak hal yang perlu kita kembangkan. Tadi saya sempat ngomong ya, kita di Indonesia ini bisnis kepiting itu baru 20%. Masih bisa dikembangkan 80% lagi. Dan di Indonesia kita ini tertinggal sama negara lain. Itu teknologinya 10 tahun, Pak. Kelihatan jauh, kelihatan dekat, tapi 10 tahun tuh masih bisa dikejar lah. Ya, masih bisa dikejar. Yang penting banyak orang-orang yang konsisten. Nah, itu dia. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa juga, mungkin yang pingin tahu juga, Pak Gani pasti punya YouTube atau punya TikTok. TikToknya apa Pak? Boleh? TikToknya Showroom Tuan Crab. Showroom Tuan Crab. Di TikTok, kalau di IG juga Showroom Tuan Crab. Kenapa namanya showroom nih Bro? Karena ceritanya kan jadi besar nih. Oh iya, jadi kayak showroom nih ya? Jadi showroom tapi khusus kepiting semua. Wah, ini keren banget ini. Dari awal sudah cita-cita, ide-idenya sudah fokus banget ini ya, bukan showroom seafood ya. Kalau seafood kan macam-macam jadi ya. Iya. Showroom Tuan Crab. Oke. Jadi bisa di follow di Instagramnya juga atau TikToknya juga. Mungkin ingin tahu lebih lanjut bagaimana Pak Gani ini mengembangkan bisnis ini kepiting di Indonesia. Jangan lupa juga di follow di Instagram saya di Crab Aquatic. TikTok saya juga di Tony Bertiolios 77. Dibantu subscribe juga channel ini supaya channel ini terus berkembang ya Pak ya. Karena kalau channelnya tidak berkembang, kita juga tidak semangat ya. Supaya teman-teman juga dapat informasi dari kami lagi. Oke, sampai jumpa di acara selanjutnya and Crab. This is more than